Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Isnin ini, pekan ketiga di bulan Agustus, kembali saya menemui sahabat semua di mana saja Anda berada. Dengan harapan semoga sehat selalu dan sukses dalam berkarir. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan isu yang berkaitan dengan wakil presiden kita. Sahabat semua, Pak Wakil Presiden kita ini oleh banyak orang, oleh sebagian besar orang, dianggap kurang memiliki kemampuan akademik, kurang memiliki pengetahuan manajerial, kurang mengetahui atau kurang menguasai masalah kepemimpinan di bidang politik, terutama ekonomi juga. Oleh karena itu, sahabat semuanya, kekhawatiran publik ini ada wajar, karena kita lihat Pak Wapres kita ini maju sebagai cawapres dulu adalah melalui proses politik yang seakan-akan bukan seakan-akan ya, bagaimana Jokowi meminta MK untuk merubah salah satu pasal dalam Undang-Undang 145 yang berkaitan dengan umur calon presiden dan wakil presiden, dan itu sudah diketahui oleh publik. Dalam istilah lain ini adalah cacat demokrasi ya, dia menjadi wakil presiden tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah publik juga sudah tahu dan meragukan tingkat pendidikan Gibran ini. Ada mengatakan dia tamat S1 di Singapura, ada mengatakan tamat SMA dan sebagainya. Dan publik itu wajar untuk bertanya karena Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia hari ini. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk Pak Wapres ini. Pertama, kalau Anda ingin membuktikan kepada publik bahwa Anda adalah lulusan S1 di Singapura, maka tolong tunjukkan pula ijazah Anda ke publik. Ini ijazah saya, alumni Singapura. Nah, untuk diketahui, kalau kita lulusan luar negeri, ada namanya penyetaraan ijazah di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi itu. Apakah ada penyetaraannya? Juga dilihatkan. Karena saya juga demikian. Ijazah S3 saya juga disetarakan di Dikti beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi kalau orang bertanya mana ijazah S3 saya perlihatkan. Mana penyetarannya ini? Penyetara itu artinya adalah pengakuan oleh Indonesia bahwa memang perguruan tinggi tersebut diakui di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak memiliki ijazah SMA, ijazah S1, perlihatkanlah ijazah SMA-nya. Di mana ada tamat SMA. Jadi keraguan-keraguan publik itu bisa terjawab. Nah, kalau seandainya Mas Gibran ini memang tamat S1, lalu publik meragukan kualitasnya di bidang akademik, di bidang pengetahuan, silakan lanjut S2. Nah, persoalannya kalau lanjut ke S2, tentu persyaratan utamanya harus ada ijazah S1. Itu persyaratannya. Nah, kemudian ada tes TOEFL, tes potensi akademik. Nah, apakah Pak Gibran atau Mas Gibran wakil presiden ini mau meningkatkan kualitas melalui jenjang pendidikan S2? Nah, terserah. Kalau Anda mau ya perlihatkanlah ijazah S1 Anda itu. Dan menurut saya, bila mana Pak Gibran menjawab gonjang-ganjing masyarakat itu, ya lihatkan sajalah ijazahnya itu, sehingga masyarakat tidak meragukan kualitas Anda. Nah, itu untuk Pak Gibran ya. Untuk masyarakat publik semua sahabat saya, di bulan Agustus ini kan tinggal 2 bulan lagi 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo. Saya melihat ada indikasi perubahan yang mungkin sangat ekstrim yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Kenapa saya katakan demikian? Karena surat pemakzulan Gibran yang diajukan oleh kelompok purnawirawan ke DPR RI sekarang sudah hampir-hampir mau dibicarakan oleh tokoh-tokoh partai politik yang ada di parlemen. Nah, jadi di tengah suasana seperti yang sangat menurut saya sangat hot issue itu ya. Nah, Gibran di sini perlihatkanlah potensi Anda. Kalau Anda nanti
ada proses pemakzulan, proses impeachment. Kalau memang tidak, kalau terbukti Anda seperti yang dikatakan oleh tim Purnawirawan itu, maka Anda ujung-ujungnya pemakzulan. Ini bahaya. Jadi sebelum itu terjadi, Mas Gibran, sekarang Anda perlihatkan ijazah Anda. Kalau Anda ingin mengatakan lagi saya S1, lanjut S2 di UI misalnya di Jakarta atau di mana sajalah. Biar masyarakat menjawab keraguan-raguannya itu. Nah, sebab bagaimanapun juga negara ini harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan. Di bidang apa? Di bidang kepemimpinan, di bidang pengetahuan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan memiliki yang disebut dengan itu namanya adalah nilai tambah dari seorang pemimpin itu lebih di atas rata-rata. Nah, sementara Pak Gibran itu apakah di atas rata-rata? Jadi video singkat saya ini mungkin akan mengganggu pikiran pendukung Jokowi dan pendukung Gibran. Silakan saja, tapi saya sarankan sebelum sesuatu terjadi, buktikan sekarang kemampuan Anda. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.